Pak Jaiman. Pak Jaiman. Untuk pembicara pertama, yang share itu kan udah enggak. Ini materi saya. Bisa. Iya, nggak bisa. Oh. Apa? Ini pakai laptop saya. Kliknya pakai ini Pak, maaf. Oh iya. Nah dikliknya pakai ini. Iya, itu. Iya diklik. Terus mana? Lu pasangannya mau pakai headset ya? Enggak ini Pak Lubis mau masukin Oh, materi File. saya. Materinya. ya. Cuman ini nggak bisa. Rati. Kirim ke Rati aja. Kirim Bu Rati. Kirim ke Rati aja, Pak. Di sini nggak bisa Tih. Sini nggak bisa. Oh ya udah. Iya, kirim ke Rati. Hah? Terus gimana? Ini kan Bu Rati. Jadi nggak bisa nge-share kita. Coba komunikasi Bu Rati dulu. Oh, WA ke saya aja, saya kirim ke Bu Rati. Saya ke saya. Berarti saya dari laptop saya deh. Ada dari materi ini. Bisa aja tanggung Itu aja yuk. Kirim ke Rati. Tapi nggak tahu. File Pak Lubis kirim ke Rati. Budia, kalau Lubis itu harus dibikin co-host. Hostnya dilempar ke Pak Lubis baru bisa operasi betul. screen-nya. Kalau usah dari sana juga nggak apa-apa. Nggak ada co-hostnya. Co-hostnya dilempar ke Pak Lubis. Jadi Pak Lubis bisa ngoperasiin screen-nya. Oh, iya. Hostnya Bu Ratih kah atau Pak Azai? Budia. Bu Rati. Ngawur dia. Ed jadi host Ed. Jangan diem aja ini. Pagi aja. Semangat dong. Pak Supri Semangat ada. dong. Ji, kemana baik, Ji? Di absen dong. Di absen dong, gue datang nih. Baru datang. Pak Har yang kelihatan cuma itunya, jambulnya doang, mana wajahnya Pak Har? Itu belajar di rumah. Ih, enggak aci. Nggak Bu Sofi, saya datang nih Bu Sofi. Iya, makan siang Sof. sendiri-sendiri ya. Aduh, ini udah lapar banget ini. Giliran Haji Oman Nah, Haji Oman puasa, Bu. Pak Haji Oman puasa. Oh iya, Senin ya. Iya. Senin. Pak Lubis juga biasanya puasa itu. Ed, mulai Ed. Ayo Ed dah. Jangan lama-lama Ed. Pak Haji udah dibuka sama Bu Yuli. Udah. Nunggu ini dulu materi. Gede dulu wajib. Aduh, ente mau ngomong apa sih Ed? Ngomong dong, anak muda dong. Ngomong apa nih Pak Ji? Engkau belum datang. Engkau belum datang kok. Mana engkau? Hei. Ji, Hei. kaji 13 bahas. Dihapus. Gaji 13 dihapus karena nggak ada tatap muka katanya. Yang bener, Pak. Duh, Berisik, saya berisik. nungguin tuh, Pak Haji. Jangan pada berisik. Mau dibagiin makanannya. Oh gitu ya. Kiratman kemana Kiratman? Aduh, Ajay ini lagi dinas, Jay pakai kaos gimana sih? Kiratman lagi zikir. Mau saya bubarin ini. Hah? Zikir tuh men. Pak Har, mukanya mana, Pak? Lagi melaksanakan tugas Kiratmen, Pokdar. Ganti Kayaknya harus. Pak Har kayaknya buka 2 dari laptop nih. Iya dong, kan banyak laptop nih. Berarti absennya ada ya? Absen buat teman-teman. Ya Bu, disiapkan Bu. Always. Iya. Pengawas gitu ya.
Ibu mungkin ada yang mau dibicarakan, Bu Sofi? Iya, sedikit aja deh. Tadinya Pak Lubis aja sambil menunggu Pak Lubis menyiapkan paparannya. Mungkin saya pembukaan sebentar, sedikit. Ya. Udah dimulai, Bu Yuli ya? Oh iya, silakan Bu. Sambil menunggu Pak Bu Lubis. Yuli suaranya kurang keras, Bu. Oh, maaf Bu. Gimana Bu Yuli, di atas atau di rumah? Di rumah. Oh, di rumah. Tuh, kok gelap sih kok. Dibuka dong. Pak Heru yang jelas dong. Pak Heru jangan ngumpet tuh, gelap-gelapan Pak Heru. Saya mulai ya. Nggak kelihatan. Bapak Ibu, sambil menunggu Iya. pengawas kita Pak Lubis menyampaikan arahannya. Lampunya Bisa. nyalain Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang sama-sama kita hormati, pengawas sekolah kita, Bapak Dr. Panjuangan Lubis. Selamat datang Pak. Setelah 1 bulan kita melaksanakan tahun ajaran baru hari ini saya mengundang Bapak untuk bisa memberikan pengarahan kepada kami sebagai penyegaran. Mudah-mudahan tahun ajaran baru ini kita tambah semangat, bisa lebih baik lagi dari tahun yang lalu. Juga yang saya hormati Bapak Ibu Wakil, staf, Pak Supri, Kasubag kita, Bapak Ibu guru sekalian. Mudah-mudahan waktunya pas nanti sampai pukul 15 pengarahan dari Pak Lubis selaku pengawas kita dapat kita dengarkan, dapat kita simak untuk pesan-pesan yang akan disampaikan dapat menjadi motivasi buat kita dalam melaksanakan tugas. Mohon teman-teman yang belum hadir segera ya, karena undangannya dari pagi hari sudah saya sampaikan, sehingga jangan ada alasan untuk tidak hadir. Jadi teman-temannya yang dekat minta bantuannya untuk ditolak teman-teman yang belum hadir. Ya, karena sulit waktunya untuk mengatur, Pak Lubis juga kan punya tugas lain. Harinya saja beliau 3 sekolah, maka kita yang kebagian pukul 13. Ya, Bapak Ibu, Pak Lubis, cukup ini yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih atas kehadirannya, atas pesan-pesan untuk kami semuanya. Mudah-mudahan Bapak dan kita semua sehat walafiat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas sambutannya. Ini sudah hadir. Untuk yang di sekolah, apakah Pak Lubis sudah siap? Teman-teman kita sambil menunggu Pak Lubis untuk kesiapannya.
Udah masuk? Udah masuk belum? Oh iya. Nah. Oh iya sudah. Belum dah. Sudah Bapak Ibu? Udah. Sudah? Udah Pak. Udah. Udah jelas? Jelas. Sudah, alhamdulillah. Udah kelihatan Pak Lubis? Kelihatan. Udah? Keren. Ganteng nggak? Ganteng. Udah dibuka tadi belum? Udah dibuka? Udah. Udah, Bu Sophie sudah? Sudah. Udah. Sekarang giliran Pak Lubis sudah? Sekarang giliran Pak Belum. Lubis? Iya. Ada Pak Lubis ya? Langsung ya. Oke. Iya. Oke. Baik. Baik Pak Ibu, coba saya tes semangatnya dulu. Lompat 9. Maju bersama. Mana? Maju bersama. Hebat semua. Maju bersama. Ya, Maju coba bersama. lagi. 49. Maju bersama. Maju bersama. Hebat semua. Oke. Oke ya. Saya mulai. Oke, Bu Sophie yang saya hormati. Jelas suara saya? Jelas ya? Oke. Iya. Sudah makan semua ya? Belum. Sudah ya? Sudah sholat? Alhamdulillah. Oke. Sudah. Oke lah, oke ya. Yang saya hormati Bu Sophie, semua wakil staf tim manajemen, dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru sebagai ujung tombak. Saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera, salam komit bagi kita semuanya. Komitmen is the key of success. Komitmen adalah kunci sukses. Menjadi luar biasa, semakin luar biasa, sangat luar biasa, itu upahnya orang komit. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dipertemukan. Yang pertama silaturahmi, kemudian yang kedua dalam rangka pembekalan ya untuk memotivasi Bapak Ibu guru dalam pelaksanaan BDR ini. Bapak Ibu, ini judulnya Bapak Ibu. Ya. Bu Rati, halo Bu Rati. Bu Rati. Bu Rati ada nggak? Ada Pak. Bu Rati minta tolong direkam ya. Sudah direkam Pak. Oh mantap, cerdas. cerdas. Soalnya materinya mantap nih Bu Rati. Ya Pak. Iya, sayang kalau nggak direkam. Mantap Pak. Iya, ya Bapak Ibu, judulnya BDR bermakna menjadi lifestyle guru untuk menciptakan life skill peserta didik Bapak Ibu. Ya. Jadi guru dalam melaksanakan BDR ini bukan suatu kewajiban, tapi ini menjadi suatu lifestyle bagi guru. Saya percaya kalau pelaksanaan BDR ini bermakna dan itu menjadi lifestyle guru, saya percaya akan berdampak kepada life skill dari peserta didik. Jadi artinya supaya kita melaksanakan BDR ini dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, coba Bapak Ibu, saya ajak kita sejenak untuk brainstorming Bapak Ibu. Ya. Coba ayo kita renungkan. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama saya ajak kita merenung.
Mengapa peserta didik selalu terlambat di jadwal pelajaran kita? Kalau memang ada yang terlambat ya, karena temuan Pak Lubis di lapangan, ada anak yang terlambat masuk jam pelajaran dari guru-guru. Kemudian yang kedua kita merenung, mengapa peserta didik selalu tidak hadir di jadwal pelajaran kita? Jadi ada yang terlambat, ada yang tidak hadir sama sekali. Atau dengan kata lain, peserta didik mengambil keputusan, mendingan dia terlambat, atau mengambil keputusan, mendingan dia sekalian aja, nggak ikut pelajaran. Pernah nggak kita merenungkan seperti itu Bapak Ibu? Masuk Pak Lubis, saya ajak merenung, siapa tahu, maaf nih, siapa tahu keterlambatan peserta didik tersebut, siapa tahu ketidakhadiran mereka di kelas, karena memang kita berkontribusi di sana gitu loh. Siapa tahu Bapak Ibu. Nah itu sebabnya saya ajak kita merenung. Mudah-mudahan sih di SMA 49 ini anak tidak ada yang terlambat masuk kelas, atau anak tidak ada yang tidak mengikuti pelajaran dari Bapak Ibu guru. Kemudian Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu, ya. Yang pertama, supaya BDR kita itu bermakna, dan saya berharap itu kita jadikan sebagai lifestyle. Yang pertama, kita harus melakukan perencanaan mutu Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya saya ingatkan kita semuanya, jangan coba-coba berani melaksanakan BDR, jangan coba-coba berani melaksanakan pembelajaran di kelas maya ini tanpa terlebih dahulu kita rencanakan. Karena seringkali Pak Lubis sampaikan, perencanaan itu nilainya 75-90%. Artinya apa? Kalau sudah kita rencanakan dengan baik, saya katakan perencanaan mutu, saya percaya nanti di pelaksanaan akan mempermudah kita. Bahkan menurut Pak Lubis 90%, 75-90% sesungguhnya pekerjaan itu sudah kita kerjakan ketika kita melaksanakan perencanaan mutu BDR Bapak Ibu. Apa aja yang kita rencanakan Bapak Ibu? Ini ada poin-poinnya. Ya, kita harus merancang materinya Bapak Ibu. Misalnya besok saya mau memberikan pembelajaran dalam BDR, materi apa yang mau saya sampaikan? Nah, kemudian saya informasikan, saya sampaikan pada kita semuanya, sekarang ini pemerintah sudah mengeluarkan kurikulum khusus Bapak Ibu. Kurikulum khusus atau kurikulum selama pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu. Namanya kurikulum khusus. Jadi pemerintah itu sudah mengeluarkan materi esensial Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan materi-materi itu sudah Bapak Ibu punyai. Jadi jelas materinya, ya sudah dirancang materinya apa, materi esensial itu, jelas konteksnya apa, dan jelas kontennya apa. Jadi materi esensial itu ada konteksnya, ada kontennya Bapak Ibu. Ya, misalnya konteksnya saya kasih contoh. Misalnya konteksnya tentang kaitan misalkan jalan-jalan, contoh misalkan jalan-jalan. Kontennya kan harus mengikuti konteks itu Bapak Ibu. Misalnya konteksnya jalan-jalan, tapi kontennya ya harus mengikuti konteks itu Bapak Ibu. Ya, kalau konteksnya jalan-jalan berarti kontennya pun harus mengikuti konteksnya. Ya. Jadi jangan konteksnya jalan-jalan tapi kontennya misalnya di rumah bertolak belakang kan gitu Bapak Ibu. Jadi konteksnya apa? Kontennya apa? Harus jelas Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nggak nyambung. Itu makanya perlu dirancang.
Nah, baru kemudian yang kedua, ya, kita harus rencanakan, harus kita rancang medianya. Kalau materinya seperti ini, medianya pakai apa? Atau aplikasinya apa? Kan gitu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yang perlu kita rancang adalah metode dan pendekatannya. Nah, saya pesankan kita semuanya, ya, pastikan bahwa metode yang kita pakai itu adalah metode yang interaktif dan komunikatif Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, apa yang perlu kita persiapkan, apa yang perlu kita rencanakan, apa yang perlu kita rancang, yaitu alat evaluasinya Bapak Ibu. Terkait penilaiannya, terkait asesmennya Bapak Ibu. Baru kemudian ada goalnya Bapak Ibu. Ya, jadi jelas Bapak Ibu. Ya, goalnya atau skala prioritasnya itu berdasarkan regulasi. Ya, sekarang ini regulasi yang terakhir seperti yang kita lihat kemarin dalam webinar, Mas Menteri yang menyampaikan, yaitu ada dalam keputusan Menteri nomor 719 Bapak Ibu tahun 2020. Jadi skala prioritasnya BDR ini adalah keselamatan, kesehatan, artinya kita memprioritaskan keselamatan, kesehatan. Jadi pembelajaran boleh berjalan, tapi kita tetap harus memprioritaskan keselamatan dan kesehatan Bapak Ibu. Ngapai kita bekerja, ngapai pembelajaran berlangsung, tapi tidak terjamin keselamatannya, tidak terjamin kesehatannya. Kemudian harus bermakna Bapak Ibu, harus bermakna. Kemudian ya, dalam rangka untuk menciptakan life skill dan lifestyle baik bagi peserta didik maupun bagi gurunya Bapak Ibu. Kemudian target Bapak Ibu bukan, ya, target utamanya bukan dalam rangka untuk menuntaskan kurikulum Bapak Ibu, bukan itu. Tapi targetnya ya seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Kemudian skala prioritasnya apa Bapak Ibu? Dalam rangka menciptakan kesejahteraan psikososial Bapak Ibu. Ya, artinya jangan sampai membuat anak itu stres. Ya, karena selama ini mereka sudah terisolasi. Ya. Nah, jadi kita harus memperhatikan goal atau skala prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintah kepada kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, supaya semuanya ini bisa berjalan mulai dari poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, maka Bapak Ibu mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita harus menciptakan pembelajaran yang menarik. Tidak cukup hanya menarik, tapi juga harus menyenangkan. Tidak cukup hanya menyenangkan, tapi juga harus menantang Bapak Ibu. Anak-anak sekarang ini senang dengan tantangan Bapak Ibu. Ya, bukan hal yang membosankan, bukan hal yang menjenuhkan, tapi menantang Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, pastikan Bapak Ibu bahwa belajar itu merupakan suatu budaya. Berbagi itu merupakan suatu budaya. Inovasi itu merupakan suatu budaya. Kreatif itu merupakan suatu budaya. Bukan merupakan suatu hal yang asing lagi. Bukan merupakan suatu kewajiban Bapak Ibu. Tapi budaya Bapak Ibu. Jadi teruslah belajar, karena itu merupakan suatu budaya. Teruslah berbagi, karena itu merupakan suatu budaya. Teruslah berinovasi, karena itu merupakan suatu budaya. Teruslah berkreasi, kreatif, karena itu merupakan suatu budaya. Oke Bapak Ibu, ketika kita sudah mempunyai perencanaan seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita tinggal melaksanakannya Bapak Ibu. Ya, ini Pak Lubis kasih contoh, ya, kasih semacam praktek Bapak Ibu. Ya, praktek BDR Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa sempurnakan apa yang Pak Lubis sampaikan ini. Artinya supaya Bapak Ibu punya konsep, punya pegangan ketika melaksanakan BDR Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi harus dirancang dulu Bapak Ibu. Ya, harus dirancang dulu, harus punya perencanaan mutu BDR. Baru setelah dirancang Bapak Ibu, ya, punya rancangan BDR, maka lanjut ke pelaksanaan mutu BDR. Jadi perencanaannya bermutu, kemudian pelaksanaannya pun harus bermutu Bapak Ibu. Jadi apalah artinya kita punya perencanaan yang bermutu?
kalau tidak dilaksanakan secara bermutu Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah bikin Bapak Ibu, saya sudah bikin ya. Nah, ada kontennya, ada durasinya, ada aplikasinya, ada metodenya, ada goalnya Bapak Ibu. Jadi jelas. Nah, oke, yang pertama, konten yang pertama Bapak Ibu. Ayo perhatikan. Jangan ada yang ngantuk ya. Jangan ada yang ngantuk-ngantuk nih, harus serius nih. Iya, yang pertama kontennya lihat Bapak Ibu. Saya ulang kembali ya, saya ulang kembali. Ketika kita sudah punya perencanaan mutu BDR, maka selanjutnya adalah pelaksanaan mutu BDR itu. Nah, yang pertama ya, kontennya pembukaan Bapak Ibu. Pembukaan. Ketika di pelaksanaan BDR kan pembukaan Bapak Ibu, kontennya BDR. Di konten pembukaan kita ngapain saja? Nah, kira-kira gitu. Di konten pembukaan itu kita ngapain saja Bapak Ibu? Nah, kita melakukan mengkondisikan Bapak Ibu. Jadi harus dikondisikan Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kelas itu hanya begitu saja Bapak Ibu. Ya misalnya kelasnya riuh, nggak serius, dibiarin aja begitu, enggak Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus kondisikan dulu. Baru jangan lupa selalu diawali berdoa, nanti ditutup berdoa Bapak Ibu. Ya, berdoa Bapak Ibu. Ya, kemudian ya, setelah itu jangan lupa mengabsen Bapak Ibu. Jangan lupa mengabsen. Saya kasih tanda merah ini karena sangat penting sekali Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu harus pastikan berapa jumlah peserta didik di kelas Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus pastikan anak-anak itu sudah masuk belum semuanya. Adakah yang terlambat? Ya kan? Ini kan Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu mengabsen, ya kan? Misalkan ada tidak hadir Bapak Ibu. Bapak Ibu, pesan saya jangan sampai ada pembiaran Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus cari tahu anak itu kenapa tidak hadir. Kenapa tidak masuk Bapak Ibu. Jangan-jangan, ya maaf, ya ini temuan Pak Lubis. Jangan-jangan karena tidak punya kuota. Jangan-jangan HP-nya rusak. Jangan-jangan dia tidak punya HP. Jangan-jangan dia tidak punya laptop Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu ketika secara BDR, secara daring dia tidak bisa mengikuti, kita harus bertanggung jawab Bapak Ibu. Iya, caranya bagaimana? Ya secara luring Bapak Ibu. Ya. Jadi artinya anak-anak itu tidak ada yang tidak terlayani. Semua dipastikan anak-anak itu terlayani dalam BDR Bapak Ibu. Ya. Kemudian menyapa Bapak Ibu. Ya, setelah diabsen, tuntas mengabsen baru disapa Bapak Ibu, anak-anak disapa. Ya. Ya. Kemudian dimotivasi Bapak Ibu, kemudian dinasehati, kemudian Bapak Ibu disampaikan materinya Bapak Ibu. Ya, disampaikan materinya, ya kasih pengantar, ya kan, diarahkan Bapak Ibu, ya, diarahkan. Jangan Bapak Ibu tinggal, anak itu belum mengerti, sudah ditinggal. Ya, diarahkan dulu dengan jelas. Ini Bapak Ibu, ini link KD Esensial Bapak Ibu, ya, yang saya dapatkan yang terbaru. Ini link KD Esensial. Saya juga sudah posting kepada semua sekolah binaan saya. Kemudian ini link modul Bapak Ibu. Ini sudah saya buka semuanya Bapak Ibu. Bagus Bapak Ibu. Ya. Jadi di link modul ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka link modulnya, misalnya mata pelajaran Bapak Ibu apa, mulai dari hulu sampai ke hilir sudah diarahkan Bapak Ibu. Sudah diarahkan semuanya. Jadi Bapak Ibu pastikan ya, pastikan Bapak Ibu sudah mendownload ya KD Esensial dan materi yang di modul ini Bapak Ibu. Ya, itu akan membantu Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu semakin mantap, semakin paham, semakin jelas tentang pelaksanaan atau praktek BDR ini Bapak Ibu, ya. Kemudian Bapak Ibu, ya, ketika Bapak Ibu di konten pembukaan Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu tidak hanya sekedar memberikan tugas karena banyak temuan seperti itu. Tidak hanya sekedar memberikan tugas, terus Bapak Ibu kirim, di WhatsAppin, terus selesai. Tidak sampai situ Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bertanggung jawab selama jadwal pembelajaran Bapak Ibu.
Harus tanggung jawab Bapak Ibu. Nah, di konten pembukaan ini, Bapak Ibu, di konten pembukaan ini ya durasinya ya sekitar 5 sampai 15 menit Bapak Ibu. Ya. Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya bisa Zoom Meet, bisa Google Meet dan sebagainya. Ya, cari aplikasi yang Bapak Ibu bisa bertemu muka ya, secara daring Bapak Ibu, yang mukanya kelihatan Bapak Ibu. Ya, mukanya kelihatan. Nah, itu makanya Bapak Ibu ya, durasinya sekitar 5 sampai 15 menit Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan Bapak Ibu, saran saya jangan Zoom meeting pula, misalnya Bapak Ibu 90 menit Zoom meeting dari awal sampai akhir Bapak Ibu. Ya, tadi ada sekolah seperti itu Bapak Ibu, saya tanya berapa lama Zoom meetingnya? Dia bilang 90 menit. Iya, loh 90 menit. Saya bilang bangkrut dan orang tua, saya bilang gitu kotanya. Iya, tapi kan kota saya nggak berbayar Pak, kata dia seperti itu, kata gurunya. Tapi kotanya anak-anak, iya kan harus kita pikirkan juga Bapak Ibu, kotanya anak-anak. Kita kan harus berempati dalam situasi kondisi seperti sekarang ini. Ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau katakanlah selama pembelajaran Zoom meeting berapa guru setiap hari. Bapak Ibu, terus kalikan Bapak Ibu, ya, kotanya. Kalau misalnya kotanya misalnya satu guru 10.000 aja. Iya, kalau 3 guru sehari kan 3 mapel misalkan, 30.000 sehari. Kalikan aja seminggu, kalikan 1 bulan berapa Bapak Ibu. Nah, jadi saran saya Bapak Ibu, ya saran saya, kalau jaringannya lancar Bapak Ibu, ya saran saya ya lakukan blended Bapak Ibu, yaitu perpaduan antara online dengan offline Bapak Ibu. Ya, perpaduan antara daring dengan luring Bapak Ibu, ya. Nah, jadi misalnya tatap muka perlu Bapak Ibu, tatap muka online perlu sekitar ya 5 sampai 15 menit. Gunanya untuk apa Bapak Ibu? Ya untuk tadi Bapak Ibu, untuk menyapa, untuk memotivasi, untuk menasehati, untuk mengabsen. Nah, untuk tadi Bapak Ibu, Bapak Ibu kan harus arahkan materinya, harus fasilitasi materinya, harus bimbing kan Bapak Ibu. Ya kan, Bapak Ibu kan perlu komunikasi dengan anak-anak. Nah, baru Bapak Ibu bisa pakai metodenya apa? Bisa metode ceramah, bisa dialog interaktif Bapak Ibu, ya. Nah, baru Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah antarkan anak-anak di pembukaan itu, ya, baru arahkan anak-anak supaya masuk kelas Bapak Ibu GCR, ya. Ya, apapun namanya, silakan aja, ya. GCR dan lain sebagainya. Artinya apa? Yang Bapak Ibu bisa komunikasi Bapak Ibu. Ya kan? Bisa komunikasi. Kalau tadi sudah tatap muka, selanjutnya adalah komunikasi ya dalam kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa posting, ya, bisa pesan dan lain sebagainya, ya, yang membuat menghemat Bapak Ibu. Kemudian goalnya apa di sini Bapak Ibu? Goalnya apa di sini? Ya kaitan dalam rangka untuk berkomunikasi Bapak Ibu. Berkomunikasi, interaktif, kepedulian kita terhadap peserta didik yang tidak hadir tadi. Biar tahu kita solusinya apa Bapak Ibu, solusi yang mau dilakukan. Ya kan? Bapak Ibu nanti tinggal sampaikan masalah-masalah yang Bapak Ibu temukan, ya, nanti masalah-masalah itu sampaikan kepada kepala sekolah kalau itu masalah terkait katakan misalkan dengan kota, ya, dengan jaringan, dengan apa perangkat dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nanti biar dicarikan solusinya Bapak Ibu, ya. Oke, itu di konten pembukaan Bapak Ibu. Jadi di konten pembukaan seperti itu. Jadi jangan Bapak Ibu Zoom selama pembelajaran atau selama 45 menit atau 30 menit atau 25 menit. Ya, menurut saya sebanyak-banyaknya 15 menit lah. Ya, untuk kita berinteraksi dengan anak-anak itu Bapak Ibu. Baru kemudian saya kasih tahu tidak hanya sekedar memberikan tugas Bapak Ibu ya kepada anak-anak itu terus kita tinggal. Jadi saya ulang kembali, ketika konten di pembukaan ini kita mengarahkan anak-anak, kita menasihati anak-anak, kita memotivasi anak-anak, kita mengarahkan tentang apa yang mau mereka kerjakan, apa yang mereka mau lakukan, nanti selanjutnya bertemu di kelas mayanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, nanti selanjutnya ketemu komunikasi di kelas mayanya. Ya, tadi Pak Luis bilang contohnya ketemu di GCR-nya Bapak Ibu.
Nah, di sana kita berinteraksi selanjutnya dengan anak-anak Bapak Ibu. Jadi selama jadwal Bapak Ibu itu tidak dilepas Bapak Ibu. Ya, tidak dilepas. Ya, setelah tadi Zoom Meet langsung masuk di kelas GCR-nya Bapak Ibu. Oke, itu konten pembukaan. Baru masuk konten proses Bapak Ibu. Masuk konten proses, ya, di konten proses ini kita ngapain Bapak Ibu? Ya, di konten proses ini ngapain? Ya, kita kan sebagai mentor, berarti kita mementori Bapak Ibu. Kita kan sebagai fasilitator Bapak Ibu, kita memfasilitasi Bapak Ibu, mendampingi Bapak Ibu, memandu Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, ya saya ulang kembali, kenapa tadi Pak Lubis nggak ini supaya jangan ditinggalkan kelasnya dalam rangka ini Bapak Ibu. Dalam rangka ini. Iya, siapa tahu Bapak Ibu ada anak kesulitan Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu siap-siap bantu Bapak Ibu. Jadi interaktif. Misalnya anak-anak ada kesulitan ini, diposting di kelas, di-share di kelas, ya kan? Nah, Bapak Ibu kan ini mengobservasi Bapak Ibu, mengamati kelasnya. Nah, kalau ada seperti itu ya tugas Bapak Ibu gitu loh. Nah, jadi Bapak Ibu sampai benar-benar peserta didik memahami apa saja yang mau dikerjakan Bapak Ibu. Ya. Sampai paham Bapak Ibu, harus paham. Ya, jangan anak itu sampai nggak paham apa yang mau dikerjakan dilakukan. Kalau dia nggak paham, bisa jadi nanti ditinggal Bapak Ibu. Keluar dia dari kelas Bapak Ibu. Kemudian peserta didik tidak ditinggal begitu saja Bapak Ibu. Guru harus bertanggung jawab selama jadwal KBM Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu ya secara ini Bapak Ibu di kelas tadi di KCR-nya tetap diperhatikan anak-anak. Ini durasinya Bapak Ibu ya tergantung jadwal Bapak Ibu. Ya kan? Kalau Bapak Ibu 90 menit, 45 sampai 60 menit ya Bapak Ibu berada di proses Bapak Ibu, di konten proses. Tadi kan ada di konten pembukaan Bapak Ibu. Nah, aplikasinya Bapak Ibu silakan mau pakai GCR, mau pakai WA. Ya. Saran saya silakan inovatif dan kreatif Bapak Ibu. Ya, tetap budaya inovatif kreatif itu budaya IC dijalankan Bapak Ibu. Bapak Ibu terus belajar, terus berbagi Bapak Ibu. Ya. Nah, maaf Bapak Ibu yang masih kurang mantap dengan aplikasi, jangan malu Bapak Ibu belajar. Tanya sama yang sudah bisa. Kemudian yang sudah paham aplikasi, jago aplikasi, minta tolong berbagi Bapak Ibu. Ya, jadi terus belajar, terus berbagi Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, ingat moto ini Bapak Ibu, terus belajar, terus berbagi, terus berinovasi, terus kreatif, terus berinovasi, terus kreatif, terus belajar, terus berbagi Bapak Ibu. Ya, karena itu sudah merupakan inovasi Bapak Ibu. Ya, budaya inovasi, budaya kreasi, budaya terus belajar, budaya terus berbagi Bapak Ibu. Ya. Nah, metodenya apa Bapak Ibu? Ya, metodenya ya diskusi interaktif di kelas itu. Misalnya di kelas GCR tadi, ya kan? Ya diskusi, bisa diskusi antara peserta didik dengan guru, bisa diskusi peserta didik sesama peserta didik. Nah, tugas Bapak Ibu di sini bagaimana menciptakan ya pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan menantang. Ya bisa aja gini Bapak Ibu, ya kan? Bisa aja. Ya bagaimana supaya anak-anak aktif ya dalam kelas Bapak Ibu. Bisa aja Bapak Ibu berdayakan Bapak Ibu yang jago di kelas itu, berdayakan saja. Iya, tapi Bapak Ibu jangan lupa dihargai Bapak Ibu. Demikian juga Bapak Ibu yang pasif-pasif Bapak Ibu, yang pasif minta tolong Pak Lubis diperhatikan yang pasif. Iya, diajak ngomong yang pasif, diajak komunikasi yang pasif, ditegur yang pasif Bapak Ibu. Ya, jangan dibiarkan Bapak Ibu. Gimana supaya kelas itu hidup Bapak Ibu. Nah, saran Pak Lubis, alangkah baiknya kalau sebelumnya materi KBM sudah diinformasikan atau diposting di grup Bapak Ibu, ya. Nah, apa untungnya kalau sudah diposting di grup? Siapa tahu ada trouble nanti dalam jaringan Bapak Ibu. Anak-anak sudah paham dan Bapak Ibu sudah ada kesepakatan dengan anak-anak. Nah, nanti kalau ada trouble dalam jaringan, anak-anakku langsung masuk ke materi yang Ibu share ya. Langsung masuk ke materi yang Bapak share ya. Atau Bapak Ibu seperti saya bilang tadi, link yang tadi, yang e-modul tadi, yang dari Kemendikbud, yang
sesuai dengan kurikulum khusus di pandemi COVID-19 tadi Bapak Ibu, silakan share ke anak-anak. Iya, share aja Bapak Ibu. Ya, kasih tahu anak-anak. Nah, kalau terjadi sesuatu, ya nanti masuk langsung ke situ ya, ke modul ya. Atau berguna juga bagi anak-anak yang tidak yang terganggu tadi seperti Pak Lubis katakan, yang tidak punya kuota, yang tidak punya laptop, yang tidak punya HP. Nah, Bapak Ibu bisa bagikan e-modul tadi atau ya bagikan ini buku-buku paket Bapak Ibu yang dari sekolah. Jadi buku paket kita itu terus terpakai Bapak Ibu, ya. Atau mungkin ada modul-modul yang lain Bapak Ibu yang mana supaya semua anak itu bisa terlayani dengan baik Bapak Ibu. Ya, ini goalnya Bapak Ibu. Ya, ingat ini. Ya, goalnya itu pembelajaran bermakna, keselamatan dan kesehatan, life skill dan lifestyle. Nah, yang disebut life skill Bapak Ibu, yang disebut life skill, semua kecakapan ya dan gaya hidup yang bermanfaat dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi semua kecakapan positif yang berguna bagi anak-anak itu termasuk life skill Bapak Ibu. Nah, ya, itu goalnya Bapak Ibu. Ya, baru kemudian tanpa terbebani tuntutan menuntaskan capaian kurikulum Bapak Ibu. Ya, itu nomor 2 lah ya. Nah, yang paling utama yang di atas ini Bapak Ibu, keselamatan dan kesehatan, life skill dan lifestyle. Ya. Kemudian termasuk tadi Bapak Ibu ya untuk menciptakan kesejahteraan, jangan sampai anak itu mengidap psikososial Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu, nah kita masuk konten evaluasi Bapak Ibu. Saya ulang kembali, setelah masuk tadi dalam pembukaan, dikondisikan anak itu, diarahkan, baru masuk dalam proses Bapak Ibu. Ya, dalam proses Bapak Ibu selama jadwal tadi Bapak Ibu aktif, ya kelasnya aktif Bapak Ibu. Selanjutnya masuk konten evaluasi Bapak Ibu. Yaitu penilaian dan assessment Bapak Ibu, ya. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam konten ini Bapak Ibu, ya, bisa aja kita lakukan Bapak Ibu mulai dari pembukaan tadi untuk menilai sah-sah saja Bapak Ibu. Ya kan? Ketika diproses menilai sepanjang pembelajaran itu Bapak Ibu kalau mau melakukan penilaian silakan aja Bapak Ibu. Tapi disarankan oleh Mas Menteri penilaiannya itu bukan bersifat kuantitatif tapi bersifat kualitatif Bapak Ibu. Jadi semua didorong dalam rangka menciptakan atau membentuk life skill daripada anak-anak itu dan nanti life skill itu menjadi lifestyle Bapak Ibu. Nah, di konten evaluasi itu ya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ya, itu aplikasinya Bapak Ibu. Nah, minta tolong lagi nih main aplikasi nih. Main aplikasi lagi Bapak Ibu. Ya, bukan konvensional lagi Bapak Ibu. Main aplikasi Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi aplikasi untuk penilaian kan banyak Bapak Ibu. Ya bisa Quizizz, bisa Zoho, bisa Google Form Bapak Ibu. Yang sangat menarik Bapak Ibu. Ya. Jadi carilah aplikasi yang menarik, yang menyenangkan dan menantang Bapak Ibu. Tinggalkan cara-cara konvensional yang membebani dan membosankan peserta didik Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu temuan selama ini yang paling menyolok temuan selama ini yang pertama terkaitan dengan kuota Bapak Ibu, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan penugasan yang memberatkan dari Bapak Ibu guru. Itu masalah yang mencuat yang terbesar selama ini. Satu tentang kuota, orang tua itu ya komplain Bapak Ibu tentang kuota. Yang kedua komplain tentang tugas-tugas yang membebani dan membosankan bagi peserta didik Bapak Ibu. Nah, metodenya gimana Bapak Ibu? Nah, seperti saya katakan tadi, di awal KBM Bapak Ibu bisa melakukan penilaian Bapak Ibu. Misalnya penilaian berdasarkan ketepatan hadir di kelas. Kan bisa Bapak Ibu. Ya, kan bisa Bapak Ibu. Nah, kan Bapak Ibu sudah share misalkan absen. Ya kan? Ya kan di absen itu kan ada misalnya timestamp-nya, waktunya dia mengabsen. Nah, itu bisa Bapak Ibu jadikan untuk bahan untuk menilai anak-anak. Tapi disosialisasikan. Nah, ya Ibu ngambil nilai loh, Bapak ngambil nilai loh berdasarkan absen nih. Iya. Ya.
kalau dilakukan seperti itu Bapak Ibu, anak-anak itu pasti berlomba-lomba Bapak Ibu supaya lomba lebih cepat. Jangan-jangan Ibu mulai pembelajaran jam 7, jangan-jangan jam 6 dia sudah mulai ngabsen Bapak Ibu. Iya kan? Nah kan bermanfaat Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Baru kemudian sekaligus karakternya dapat Bapak Ibu. Ya kan, karakter disiplin, karakter mandiri, karakter tanggung jawab, ya kan, karakter konsisten, karakter komitmen, karakter cepat tepat, karakter efektif, efisien, dan lain sebagainya. Kan kira-kira gitu Bapak Ibu. Baru kemudian juga kan bisa Bapak Ibu ngambil nilai berdasarkan ini dengan cara ya kita sampaikan pada anak-anak. Nah, siapa yang membuka videonya saat Zoom, nah Ibu kasih penilaian. Nah, pasti langsung dibuka itu Bapak Ibu. Kelihatan semua mukanya Bapak Ibu. Iya kan? Jadi tidak ada yang menutup videonya ketika Bapak Ibu saat Zoom tadi, di pengkondisian tadi, di konten pembukaan tadi Bapak Ibu. Jadi kelihatan jelas mukanya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi. Ya, terutama seperti Pak Lubis katakan tadi, Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan selama ini yang jarang komunikasi. Ya kan? Yang pasif selama ini, ya kan, diajak komunikasi, kan gitu Bapak Ibu. Kemudian bisa juga dilakukan di proses KBM Bapak Ibu. Ya kan? Saat KBM Bapak Ibu, di proses KBM, kita bisa melakukan penilaian. Caranya bagaimana? Yaitu Bapak Ibu lihat aja di kelas maya Bapak Ibu itu. Ya kan, anak-anak itu kan, wah, pada aktif itu. Ya kan, misalnya Bapak Ibu ajukan suatu pertanyaan, ya kan, minta ditanggapi, ya itu nilai Bapak Ibu, keaktifan mereka, ya kan. Kemudian siapa yang bertanya, ya kan, bertanya di kelas itu gitu loh Bapak Ibu. Ya, dikasih penilaian siapa yang menjawab. Kemudian siapa yang berkomentar, siapa yang berpendapat, siapa yang membantu temannya Bapak Ibu. Kemudian ya kan, kepeduliannya dan lain sebagainya Bapak Ibu. Saya percaya kalau Bapak Ibu lakukan seperti itu, pasti anak-anak itu akan aktif Bapak Ibu dan kelas Bapak Ibu akan kelas hidup Bapak Ibu, bukan kelas pasif, bukan kelas mati Bapak Ibu, tapi kelas hidup Bapak Ibu. Ya, karena Bapak Ibu ya dibantu dengan melakukan penilaian tadi Bapak Ibu. Kemudian di akhir KBM Bapak Ibu ya bisa dilakukan di akhir KBM. Misalnya 10-15 menit mau berakhir, ya ada kuis interaktif, kuis yang nilainya bisa langsung diketahui. Ya kan? Iya. Ya kan itu menambah semangat anak. Kalau nilainya langsung bisa diketahui, langsung semangat dia Bapak Ibu. Ya, tapi kalau misalkan Bapak Ibu tugaskan nih, terus suruh kumpulin, iya seperti zaman konvensional, terus nggak dikoreksi-koreksi, nggak dibalikin-balikin Bapak Ibu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Iya, itu akan menimbulkan image negatif, ya di hati anak itu untuk Bapak Ibu. Ah ternyata nggak dikoreksi kok, ternyata nggak dinilai kok, buat apa? Nah, itu menyangkut ibu kita. Besok kita menugasi lagi, dia ogah-ogahan Bapak Ibu. Iya kan? Nah, saran saya Bapak Ibu, saran saya. Ya, upayakan tidak ada PR Bapak Ibu. Upayakan tidak ada PR. Ya kan? Jadi biarlah soal sehari itu biar diselesaikan sehari itu juga lah. Iya. Ya, jadi ya kan persoalan sehari cukupkanlah untuk hari itu. Iya, nggak usah dibawa nginap lah. Ya kan? Iya, caranya bagaimana ya selama jadwal Bapak Ibu itu? Ya, bereskan, tuntaskan semua di situ Bapak Ibu. Ya kan? Jadi soalnya juga nggak banyak-banyak kan untuk mengukur mengukur tadi kemampuan anak-anak itu kan nggak perlu banyak-banyak soalnya Bapak Ibu. Ya mungkin 5 soal cukup Bapak Ibu. Iya kan? Iya, jadi ya jangan dibebani PR. Kalau semua dibebani PR, misalnya semua guru membebani PR, waduh kasihan anak itu. Ya kan? Padahal kita ini anak itu di rumah saja bisa bertahan Bapak Ibu, mengikuti pembelajaran itu udah alhamdulillah syukur Bapak Ibu. Ya kan? Apalagi kan anak-anak SMA itu kan sebenarnya kan zaman mereka kan zaman dinamis. Ya kan? Zaman nggak bisa diam sebenarnya Bapak Ibu. Tiba-tiba oleh situasi kondisi mereka dipaksa harus diam di rumah Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita makin bebani lagi Bapak Ibu, wah terjadi tadi yang itu psikososial tadi Bapak Ibu. Dia kan stres Bapak Ibu. Ya kan? Oleh sebab itu saran saya, ya kan? Iya, bereskanlah ya dalam jadwal. Kalau Bapak Ibu misalnya ada 90 menit, ya bereskan sampai
mulai dari pembukaan sampai evaluasi dapat Bapak Ibu. Nah, itu makanya tadi kan perlu dirancang Bapak Ibu. Perlu dirancang tadi Bapak Ibu supaya dapat semuanya dari hulu sampai hilir dapat. Dari awal sampai akhir dapat Bapak Ibu. Ya. Nah, goalnya apa? Melihat capaian peserta, melihat capaian proses belajar mengajar Bapak Ibu. Oke, tinggal dikit Bapak Ibu. Nah, di konten penutup Bapak Ibu, di konten penutup. Ya, di konten penutup. Tadi mulai dari perancangan, kita masuk dalam pelaksanaan pembelajaran. Di pelaksanaan pembelajaran tadi mulai dari konten pembuka, konten proses, konten evaluasi. Nah, sekarang kita masuk pada konten penutup Bapak Ibu. Nah, jadi kalau di konten pembukaan tadi, ya kan, saran saya tadi, ya kan, Jumit, ya kurang lebih 10-15 menit. Nanti juga Bapak Ibu, ketika di akhir, ya kalau memang dibutuhkan lagi Jumit, ya silakan Jumit Bapak Ibu. Nah, untuk apa? Untuk apa? Ya ini Bapak Ibu, ya untuk mengkonfirmasi Bapak Ibu. Kalau memang perlu dikonfirmasi. Iya. Tapi kalau di proses tadi dalam kelas Maya tadi atau dalam GCR tadi sudah terkonfirmasi, ya sudah. Ya nggak usah lagi perlu Zoom meeting Bapak Ibu. Ya kan? Karena ngabisin kuota Bapak Ibu, ngabisin kuota anak-anak juga. Tapi kalau memang perlu Bapak Ibu harus Zoom meet untuk mengkonfirmasi, ya silakan. Ya Zoom meet lagi kurang lebih 10-15 menit. Kemudian untuk kembali memotivasi Bapak Ibu. Kembali menasehati Bapak Ibu. Ya, tentang protokol kesehatan itu, keselamatan dan kesehatan. Ya, baru untuk apa lagi Bapak Ibu? Untuk feedback Bapak Ibu, untuk feedback. Untuk cermin bagi kita Bapak Ibu. Ya, untuk cermin bagi kita, apakah pembelajaran yang kita lakukan pada saat ini sudah menarik, sudah menyenangkan, sudah menantang belum? Sudah berkenan belum di hati anak-anak? Nah, itu tujuannya Bapak Ibu di konten penutup ini Bapak Ibu. Ya kan? Kan sama gini Bapak Ibu. Ibu-ibu nih bercermin nih di kaca nih. Misalnya alisnya agak miring nih. Bapak Ibu keluar dari kaca, alis yang miring tadi dibiarin. Kan enggak Bapak Ibu. Kan tujuannya bercermin untuk apa Bapak Ibu? Ya untuk memperbaiki. Kalau ada yang perlu diperbaiki. Nggak mungkin Bapak Ibu ketika bercermin terus alisnya miring nih. Alisnya Bu Gadis nih miring nih, alisnya Bu Gadis. Terus Bu Gadis biarin aja keluar dari cermin, biarin aja miring-miring gitu. Kan enggak gitu Bapak Ibu. Tapi tujuannya bercermin ya dalam rangka untuk memperbaiki supaya nanti dalam proses selanjutnya terjadi progres yang luar biasa. Makanya Pak Lubis katakan pelaksanaan mutu BDR. Jadi ada tadi perencanaan mutu BDR, ada pelaksanaan mutu BDR kan gitu Bapak Ibu. Ya, kemudian ada evaluasi mutu BDR kan gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi kalau Bapak Ibu perlu untuk Zoom meet ya silakan Bapak Ibu. Ya, tujuannya tadi untuk apa? Untuk mengkonfirmasi ya kan? Ya kan karena kan Bapak Ibu kan terbuka untuk anak-anak. Kan Bapak Ibu kan melayani anak-anak dengan baik. Kan Bapak Ibu kan berani bilang sama anak-anak. Nah, kalau ada yang kurang jelas, ya ayo. Iya, jangan sungkan-sungkan ya. Nah kan itu kan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kan pelayan yang terbaik Bapak Ibu. Nah aplikasinya silakan Bapak Ibu menyesuaikan Bapak Ibu. Ya mana menurut Bapak Ibu aplikasi yang terbaik, efektif dan efisien. Ya ambillah, pilihlah aplikasi itu. Kemudian metodenya bisa dengan berceramah, bisa dialog interaksi, bisa tanya jawab. Ya silakan aja tanya jawab Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu, nah saya sarankan kepada Bapak Ibu, ya, beranikan Bapak Ibu menanyakan ini kepada anak-anak Bapak Ibu. Saya ulang kembali, tolong beranikan menanyakan ini kepada anak-anak. Iya, seperti ini. Nak, bagaimana KBM kita hari ini, Nak? Nah, masih adakah materi yang belum dipahami, Nak? Kalau masih ada, materi yang mana, Nak? Nah, Ibu siap bantu, Nak. Bapak siap bantu, Nak. Iya. Terus Bapak Ibu harus berani mengatakan pada anak-anak, apa yang perlu kita perbaiki dalam pelajaran ini, Nak? Menurut kamu apa yang perlu kita perbaiki? Nah, ya. Nah, terus sampaikan lagi pada anak-anak. Nah, bagaimana Ibu atau Bapak bisa menjadi guru yang lebih baik untuk kalian?
Nah, kan gitu Bapak Ibu. Ya kan? Itu namanya Bapak Ibu guru yang memiliki kepemimpinan pembelajaran yang melayani. Ya. Itu namanya Bapak Ibu punya kepemimpinan servant leadership. Ya. Kepemimpinan melayani Bapak Ibu. Nah, jadi seorang pemimpin itu seperti itu Bapak Ibu. Harus berani mengatakan kepada anak-anak, nah, apa yang menurut kalian masih kurang? Nah, bagaimana menurut kalian ibu bapak berbuat yang lebih baik lagi untuk kalian? Kan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, goalnya ini Bapak Ibu, BDR yang lebih baik, guru yang lebih baik, peserta didik yang lebih baik, semuanya berprogres Bapak Ibu. Ya, jadi ada peningkatan Bapak Ibu ya. Kemudian, nah, ini Bapak Ibu, ya. Setelah dirancang, kemudian dilaksanakan, ya Bapak Ibu, dilaksanakan mulai dari pembukaan tadi, terus proses, masuk evaluasi, masuk penutup. Nah, Bapak Ibu, ya, jangan lupa nih, ini pesan saya kepada kepala sekolah dan manajemen, ya, supaya dilakukan monitoring dan evaluasi mutu BDR itu. Ya, dilakukan monitoring, lakukan evaluasi. Ya kan? Nah, ini ada poin pertama, kepala sekolah dan manajemen melaksanakan monet BDR. Kemudian yang kedua, apakah pemenuhan mutu BDR sudah sesuai dengan perencanaan mutu belum? Tadi kan direncanakan, terus dipenuhi. Ya kan, sesuai dengan perencanaan itu dilaksanakan, diimplementasikan. Sudah sesuai belum? Nah, mudah-mudahan sesuai gitu loh. Ya. Kalau belum sesuai, ya, kepada manajemen nih, kalau belum sesuai, ayo cari solusinya. Ya, strategi baru apa yang mau dilakukan? Nah, saya percaya kalau kita lakukan seperti itu, pasti ada ya progresnya, pasti ada capaian yang lebih baik lagi, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, jangan sampai nggak dimonitoring, jangan sampai nggak dievaluasi, biar kita tahu sudah di level mana BDR kita. Ya kan? Ya. Baru kemudian ini yang terakhir Bapak Ibu. Ini yang terakhir, ya, sebagai rangkumannya Bapak Ibu, saya rangkum kembali, ya. Saya rangkum kembali Bapak Ibu. Jadi kurikulum yang sesungguhnya dan sejatinya adalah keteladanan Bapak Ibu guru. Itu kurikulum yang sesungguhnya Bapak Ibu. Ya. Itu kurikulum sesungguhnya. Kurikulum sejatinya seperti itu. Keteladanan Bapak Ibu guru. Nah, oleh sebab itu karena Bapak Ibu guru adalah kurikulum yang sejati, oleh sebab itu ya, saya ingatkan kepada kita semuanya, saya pesankan terus belajar Bapak Ibu. Terus belajar, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Baru kemudian terus berbagi. Terus berbagi Bapak Ibu, terus berbagi. Ya, jangan lupa tuh yang sudah mantap-mantap itu, yang jago-jago IT itu, ya, yang jago-jago digital tuh, ya, tolong dibagi dong. Jangan makan sendiri, dibagi, bergotong royong, ya, berbagi ya, terus berbagi. Kemudian terus inovatif Bapak Ibu, terus inovatif, terus kreatif Bapak Ibu, terus kreatif. Itulah menjadi budaya Bapak Ibu. Jadi ya, menjadi budaya terus belajar, budaya terus berbagi, budaya terus inovatif, budaya terus kreatif Bapak Ibu. Ya. Nah, baru kemudian lakukan semuanya itu dengan menarik, dengan menyenangkan dan menantang Bapak Ibu. Saya percaya, ya kan? Apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan, ya, rancangan mutu Bapak Ibu tadi, kemudian saya percaya akan Bapak Ibu penuhi dengan baik, diimplementasikan dengan baik karena sudah dirancang dengan baik. Ya kan? Kemudian dievaluasi dengan baik, dimonitoring dan evaluasi dengan baik. Ya, saya percaya akan ada peningkatan mutunya lah ya. Nah, oke. Terakhir, nah ini Bapak Ibu yang terakhir. Iya, Bapak Ibu nikmati dulu lah.
Ya, itu yang terakhir Bapak Ibu. Ya, ini pesan saya yang terakhir Bapak Ibu. Ya, mari lakukan BDR dengan sikap jujur Bapak Ibu. Lakukan dengan sikap jujur. Karena sesungguhnya yang tahu sesungguhnya fakta yang sebenarnya adalah Bapak Ibu guru dan yang Maha Kuasa Bapak Ibu. Ya. Jadi lakukan sikap jujur Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya situasi kondisi ini Bapak Ibu, situasi kondisi sekarang ini Bapak Ibu sebenarnya mengedukasi kita untuk jujur Bapak Ibu. Situasi kondisi sekarang ini. Pandemi Corona 19 ya menjadi guru besar kita untuk mendidik kita supaya bersikap jujur Bapak Ibu. Kemudian supaya dampaknya manjur Bapak Ibu. Saya percaya kalau kita jujur melakukannya pasti dampaknya manjur Bapak Ibu. Mantul Bapak Ibu, manjur Bapak Ibu. Kemudian saya percaya ketika dampaknya manjur, kemudian masa depan peserta didik pun akan mujur Bapak Ibu. Akan mujur. Ya, karena itu akan sinkron Bapak Ibu. Kemudian enggak hanya peserta didiknya, gurunya pun akan menjadi masyhur Bapak Ibu. Ya, gurunya akan masyhur. Jadi sekali lagi, mari kita lakukan BDR dengan sikap jujur, supaya dampaknya manjur, masa depan peserta didik mujur, gurunya menjadi masyhur. 49. Kok nggak nyaut? Di mute, Pak, di mute. Di mute tadi. 49. Maju bersama hebat semua. Merdeka! Merdeka. Oke, iya. Itu dari Pak Lubis, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada 1 jaman kali Bu Rati ya. Bu Rati berapa jam Bu Rati? 1 jam, Pak. 1 jam. 1 jam. Iya, tapi kayaknya bagi Pak Lubis baru kayaknya 10 menit. Nggak terasa Bapak Ibu. Iya, ya. Oke, itu dari Pak Lubis. Ya. Tetap jaga kesehatan. Tetap semangat. Semangat. Tetap ya kita semuanya sukses dalam bertugas. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu langkah selanjutnya saya akan melihat progresnya loh. Saya sudah bekali ya. Saya mau lihat progresnya selanjutnya. Oke Bu Sopi, demikian Bu Sopi, demikian Bapak Ibu manajemen. Ya, ada Kasubag TU, para wakil staf, Rati yang sudah membantu, terima kasih. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Iya, ya terima kasih. Sampai jumpa, ya kan? Terima kasih Pak Lubis. Terima kasih Pak Lubis. Sehat selalu. Baik, kita semuanya. Terima kasih Pak Lubis. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat 49. Terima kasih Pak Joman. Oke, tepuk tangan. Oke. Saya kembalikan pada Bu Sopi untuk ditutup. Ya Pak, kepada Pak Lubis, kami sangat berterima kasih atas pemegangannya, arahannya dalam rangka tahun ajaran baru tentang BDR, Pak. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita untuk memperbaiki, tadi untuk jujur ya Pak ya, untuk tidak hanya memberikan tugas saja kepada anak-anak, tapi lebih kepada pembelajaran yang berkesan, ada yang tertinggal, artinya bermakna buat gurunya juga buat peserta didiknya. Terima kasih sekali Pak atas waktunya, telah Bapak 2 jam nih di sekolah lebih, jadi tadi saya Pak ini menuju ke kegiatan kementerian Pak. Kebetulan 49 mendapat bantuan pemerintah di bidang PPK Pak. Jadi sudah dibuatkan proposal oleh kesiswaan. Jadi hari ini saya ada MOU Pak. Terima kasih Pak Lubis. Juga Bapak Ibu sekalian yang telah join. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan sehat dan lancar semua BDR-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah Bapak Ibu. Saya pamit ya. Ya, sukses Pak Lubis. Makasih Pak Lubis. Sukses selalu Pak Lubis. Sehat selalu. Salam komit Pak Lubis. Salam komit. Tinggal piknik nih. Pak Lubis sudah piknik duluan itu, udah piknik. Biar nggak stres Pak Lubis piknik nih. Iya tuh. Iya, makanya kita doakan supaya pandemi ini cepat berlalu gitu loh. Amin. Iya. Makan aja.
Jadi bisa piknik. Amin, Babakan amin. tuh, gelar tiker. Bu Sofi sudah menyiapkan untuk sarana piknik nih. Bu Sophie sekaligus survei tuh, sekaligus survei. Ah, iya benar. Oke, Bapak Ibu saya pamit ya. Oke, Pak. Oke. Makasih. Ya Pak, makasih Pak. Monggo, monggo. Thank you. Assalamualaikum, makasih. Thank you, Pak Lubis. Kiratman. Oh, Misbah mana Misbah nih? Ah, men. Haji. Hai. Koh Misbah macing koh. Misbah Hadir. udah tua. Saya lo, Ben. Dia kebanyakan komen di WA, Misbah jadi ngantuk. Bener. Lemes tidur dia. Belum ini jadi lemes. Udah mandi belum tuh? Wah, udah. Oh, Mandi jembatan. Keramas dia udah jam segini udah keramas. Udah keramas kok ini malu tuh masih basah. Masa ngasih tugas terus tinggal keramas. Oke ya Bapak Ibu. Bapak Ibu saya live ya karena ada kegiatan yang lain. Iya. Mau ke kementerian, Ngopi. Mau kementerian dan mau ketemu Mas Guru. Oke, saya M-kan ya, Pak. Bapak Ibu saya M-kan ya. Oh ya, absen gimana? Ini harus absen nih, Bu Rati. Absen aja Pak Oman, iya. Silakan Pak Oman, boleh absen aja. Ya. Oke ya, makasih. Saya live ya. Bapak Ibu, ini saya M-kan ya. Di mana? Absennya Zoom-nya. di mana? Di mana-mana ada. Mau dapat amplop absen. Men, ditunjuk dadah, Pak ketuanya Ratman. untuk piknik Pak Ratman tahun ini kalau pandemi sudah selesai. Men, siapin men. Bu Baruni aja Pak, udah pas dia mah. Ke ini aja kalau sama. Orang saya itu bapakannya pada belum lihat, mau jauh-jauh. Halo, mah. Tarik betok. Mau modal. Edi senyum saja. Edi gimana, Ed? Ente ngomong apa? Gak pernah Sariawan nanya, Pak, Edi. biarin. Sariawan. Ji, saya tuh bapak belum lihat, mau jauh-jauh. Saya tuh bapakan dulu tuh lihat tuh. Gak bosen saya mah. Dapur belum kan? Oke, Bapak Ibu, saya mohon izin pamit, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.